Wow, look at this. Just feel this. Come on, angkat kedua tanganmu. Saya rasakan ini. Holy Spirit sedang mengangkat setiap cook saat ini. Angkat tanganmu aja, angkat tanganmu saat ini. Wow, ada yang udah bertahun-tahun engkau gak bisa lihat, gak bisa angkat kepalamu karena engkau merasakan tertuduh saat ini. Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Wow, come on. Rasakan ini mulai mengalir. Kesembuhan, kelepasan. Aku lepaskan dari setiap rasa tanggung jawab yang bukan bagianmu. Ini bukan mengenai tabur tuai, tapi mengenai hukum kasih. God love you so much. For God so love you. For God so love the world. Dia berikan anaknya yang tunggal bagi engkau. Come on, orang merdeka, angkat tanganmu. Saat ini kita akan menyanyikan pujian ini sekali lagi. Dan saya akan lihat belenggu-belenggu ketakutan, belenggu-belenggu rasa bersalah, belenggu-belenggu tuduhan akan lepas. Are you ready? Say amen. Come on, are you ready? I am no longer a slave. Come on. And I no longer a slave to fear. Come on. I am the child of God. It is true. Come on. I'm no longer a slave to fear. Ayo dengan bangga biar iblis dengar. I am the child of God. Come on. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. And I'm no longer a slave to fear, oh God. I am a child of God. Come on, voice only. I'm no longer. Wow, wow. Hear this God. I'm no longer. I'm no longer. I'm no longer. Oh, saya rasa ada yang di online saat ini. Baik orang yang akan lihat tayang tunda atau sekarang. Kau nggak berani gereja karena waktu COVID. Kau kehilangan seorang dan engkau merasakan engkau bertanggung jawab waktu karena COVID ini. Orang itu meninggal. Dan engkau sampai hari ini engkau gak berani lagi menghadapi hidupmu karena engkau rasakan begitu tanggung jawab. Ingat, mati dan hidup itu di tangan Tuhan. It's not you. So I want to tell you, whoever you are di online saat ini. Kalau engkau merasakan tertuduh dan terbeban. Aku lepaskan dalam nama Yesus setiap tanggung jawab yang bukan bagian. You are free. Now you are free. You are free. You are free. You are free. Come on, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lord, we are ready. We are so ready, God, to hear your word. Kami siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Berkati kami, urapi hamba-Mu. I'm nothing without you, God. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Yang siap dengan firman Tuhan katakan. Amen. Amen, amen, amen. Silakan duduk saudaraku dikasih Tuhan. Wow, I love, hampir penuh tempat ini. Kita akan terus jaga prokes. Ya, saudaraku, pandemi belum selesai. Masih ada orang-orang yang masih terpapar. Sehingga kami minta kerjasama saudara. Beberapa saudara mungkin tidak nyaman pakai masker. Makanya kami di depan, kami semua harus tes. Make sure sebelum naik, supaya kami make sure kami tidak terpapar. Dan saya termasuk saya untuk nyanyi dan ngomong depan orang. Susah sekali sehingga saya harus setiap turun panggung saya harus pakai kembali masker ini. Ya, oleh sebab itu minta kerja sama saudara walaupun tidak nyaman. Tapi kalau saudara karena ada asma atau ada apa, saudara bisa katakan kepada Asyar, mungkin saudara bisa duduk di tempat yang lebih nyaman ataupun
Kalau mau gabung sama online juga bisa ya. Baik, kita akan masuki bulan yang baru ini dengan satu tema yaitu mengenai skillfully. Kita akan belajar bahwa expansion tidak hanya gratis begitu saja, saudara harus melengkapi diri. Katakan amin. Saudara harus belajar. Jangan mau jabatannya tapi gak mau baca buku manualnya. Ya, mau dapat berkatnya tapi gak tahu cara menggunakan berkatnya. Mau jadi CEO tapi gak pernah mau ambil extra course, extra kredit untuk kursus malam, untuk update mengenai perpajakan. No, kamu harus melengkapi diri kamu menjadi skillfully. Ingat Daniel, expansionnya luar biasa, tapi Daniel punya spirit of excellence, sehingga dia 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang ada di zamannya. So, skillfully itulah yang kita akan belajar selama bulan ini. Dan minggu depan, Don't Miss Church, my good friend, Pastor Juan Mogi akan ada di sini belajar mengenai skillful. Come on, berikan tepuk tangan. We're gonna wait for you, Juan, to come. Dan dia akan memberkati kita 3 kali service minggu depan. Dan luar biasa ada Kenny Go. Kenny Go juga akan ada di minggu ketiga, right? Kenny Go dari JPCC juga akan ada minggu ketiga. Belajar sebenarnya orang-orang yang tahu bagaimana kita mengisi. Well, karena begitu banyak orang-orang yang udah skillful dan akan Pastor sedikit nyimpang tapi tetap dalam tema besar yaitu expansion atau kita berkembang. I want to check dulu berapa di sini yang sampai hari ini sudah mengalami ekspansi atau lebih baik dari tahun lalu. Boleh angkat tangan? Ada di sini? Come on. Mungkin dari 10 batang rokok jadi 5 batang. Itu ekspansi juga, udah gak apa-apa. Dari biasanya makan B2 terus, sekarang B2-nya cuma sebulan sekali. Gitu. Ekspansi juga begitu. Ada di sini yang mungkin udah naik jabatan, udah apa. Ya, kalau saudara cermati sebetulnya itu banyak pasti ekspansi. Nah disinilah kita seringkali kita nggak merasakan kita sudah berkembang karena ini yang saya mau bawa hari ini. Karena ada satu namanya yang selalu menghambat kita berasa berkembang. Saya berikan judul hari ini, expansion not comparison. Seringkali bahwa perkembangan ini tidak boleh dicampur dengan perbandingan. Nah seringkali kita itu gak bisa bersyukur, seringkali proses kita gak bisa bilang, wow gue udah berkembang nih. Karena kita selalu bandingkan dengan orang lain. Bandingkan dengan hadiah orang lain. Bandingkan dengan kesaksian orang lain. Kita gak bisa bersyukur karena kayaknya expansion gue kecil banget dibanding dia. Kita banyak seringkali hari ini patah arang karena kita compare. Sosial media dipakai dengan baik bisa jualan. Tapi sosial media bisa menjadi batu sandungan waktu you start compare. Waktu kamu mulai compare bahwa waduh kok dia tambah kurus, gua kok tambah besar begitu. Kita mulai dia tambah cantik, gua kok tambah jelek. Dan kita mulai compare. Kita gak bisa mensyukuri apa yang sedang berkembang dalam hidup kita. Karena kita selalu melihat rumput tetangga yang selalu lebih hijau. Nah ini dari hati saya I love pastors. Saya mengasihi gembala-gembala. Dan mungkin beberapa saudara datang pindah ke growth center dan engkau berkata, wah aku memutuskan di sini. Tapi ada berapa hal saya seringkali sedih dan agak pissed off, agak marah, maaf saudara. Waktu dia bilang, Pastor I am come here because you are better than my old pastor. Saya bukan, wah asik nih gue lebih baik. Tapi saya dengar, dia bilang, saya suka kesini karena pastor jauh lebih baik. Jauh lebih urapan. Jauh lebih ganteng. Itu benar tuh ya, nggak just kidding. Waktu saya dengar itu seringkali saya sedih dan saya bilang, wait. Aku mau kamu ngertiin. Ya mungkin kamu ngomong ini karena orang Asia suka supaya ya muji. Tapi kalau itu dari hatimu, you better repent. Kamu berhentikan bertobat karena kamu tanpa old pastor kamu. Kamu gak akan di sini loh. Kalau dia nggak berani
Mungkin dia sampai gerejanya udah sepi, udah apa karena dia gak bisa ambil gaji, dia harus kerja Gojek, dia harus kerja GoFood untuk pastoring your church. Dan sekarang kamu pindah ke sini karena cuma bilang I am better. Saya bilang, lu balik aja deh mendingan. I'm serious loh. Kalau saudara meninggalkan orang cuman karena comparing me with him, you better go back. Karena satu waktu kau akan compare me with Justin Bieber mungkin. Jauh banget ya. But that's true. Kita hidup ini penuh dengan compare. Begitu banyak kedai kopi di mana-mana, beda 1000 aja bisa pindah karena we comparing gitu. Jadilah customer yang setia begitu ya kan. Yang tahu di situ ada value-nya. Makanya sekarang saya lihat kedai-kedai kopi mulai menampilkan value, bukan hanya harga. Di sini setiap cangkirnya kamu menghidupi anak di Lombok ataupun di pedalaman. Itu menjadikan orang, okay, I know the value. Saya ngomong ini bukan untuk ngusir saudara. Tapi kalau saudara saat ini pindah ke sini dan I'm grateful you are growing here. Bisa gak kamu telepon your old pastor bilang, thank you. Udah bawa aku ke Tuhan. Thank you udah baptis aku dulu. Thank you untuk udah jewer aku waktu aku pacaran aku salah. Thank you Pak. Karena dia gak fair di masa tuanya dia di-compare dengan the younger pastor. Dan sekarang banyak gembala-gembala tua yang mulai menjadi kepikir kayak anak-anak muda. Karena apa? You compare them. Mulai tarik kiri, tarik kanan. Mulai coba untuk fit lagi, mulai cari pakai baju yang bukan umurnya begitu. Dan dia mereka, why? Karena you compare them. Ini yang saya mau kita, kenapa seringkali padahal that old pastor harusnya dia tahu dia sudah expansion. Karena apa? Anak-anaknya sudah ada seluruh ujung bumi mungkin, jauh daripada saya. Saya baru 7 tahun di sini, mungkin belum banyak saudara yang sampai ke ujung bumi. Tapi seorang gembala yang setia, yang tua. It's no comparison. Tapi itu saya bagi gereja yang sehat dan kuat, saya minta saudara please. Satu kali ada yang nanya, pastor lebih sayang Ines atau Ile? Ines langsung jawab, pasti Ile. Gitu kan? And I start comparing. Dan saya ingat waktu itu satu kali pernah ada insiden dan Ines nangis bilang, aku gak secantik Elaine. Gitu. You start comparing karena dia lebih cantik, dadnya pasti lebih sayang sama dia. And I'm so mad. Dia bilang, no, you are wrong. Dan sangat salah buat kalian untuk tanya ke bapak untuk membandingkan anaknya. So don't compare people guys. Bilang, aku lebih baik atau dia? No. Setiap kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Setiap kita ini masterpiece-nya Tuhan. Seringkali kita gak berasa maju dan berkembang. Dan saya bilang, sampai hari saya bilang sama istri saya, sulit banget untuk dua daughters ini punya complementing each other. Ines bilang begitu karena orang selalu lihat luarnya. Elaine jago nyanyi, Elaine lebih kurus, mungkin Elaine lebih bisa. Tapi kalau bicara mengenai production, creativity, music, I said, Ines, you are the best. I mean, semua production di gereja ini dengan tangannya setiap malam dia kerjakan. Saya bilang, wow, look at that. Kalau saya bisa gaji orang production, I will pay you. Gitu. Tapi gak cukup mungkin gaji saya untuk gaji dia karena dia so talented. Dan jadi jangan paksa seorang ayah untuk bilang which one better. Amin. Seringkali inilah yang kita dipaksa seringkali oleh keadaan kita mulai compare orang. Padahal saya mau bilang hari ini, poin saya yang pertama, tulis ini benar-benar. Bandingkan barang bukan orangnya. Karena barang bisa kamu compare, tapi orang itu masterpiece. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah.
Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah. Bahkan in LT version, for we are God's masterpiece. Ayo katakan pada kiri kanan, aku ini masterpiece ya Tuhan. Pesak-pesak gini, ini masterpiece ya Tuhan. Hitam-hitam begini, masterpiece ya Tuhan. Anak jangan macam-macam sama saya. Setiap kita punya keunikan, katakan amin. Jadi hari ini supaya engkau bisa belajar mengalami perkembangan tidak dengan membandingkan, yaitu jangan pernah bandingkan orang. Kalau bandingkan barang boleh. Nah, ada yang bilang, oh pastor salah dong. Kenapa ada nilai. Ya, you know, matrix, data. Kenapa dikasih nilai? Kan dia lebih pintar dari yang ini. Dia lebih hebat daripada, dia lebih faster daripada yang ini. Oke, that's true. Tapi saya mau katakan ini, matrix baik buat informasi, bukan untuk identity. Wrote this. Matrix benar, tapi orang yang lebih jelek nilainya bukan arti lebih bodoh. Yes, lebih malas mungkin. Tapi banyak orang langsung bilang, lu bodoh. Karena matrix bilang, kamu jelek nilainya. Jadi matrix bagus buat informasi. Tapi jangan pernah membuat identitasmu di-compare cuman karena data. Yang setuju katakan amin. Yes, data bilang dia lebih banyak gajinya. Bukan berarti kamu lebih gagal. Kamu bisa lebih bahagia loh. Dan disinilah kita seringkali kita gagal dalam expansion. Karena seperti kisah-kisah di Alkitab. Maria Martha comparing, come on. Karena dia pikir diukurnya adalah kerja. Maria cuman duduk di kaki Tuhan mendengarkan suaranya. By the way, Maria itu, Tuhan tuh gak benci Martha loh. Banyak yang pikir Martha itu, gue gak punya, mau kasih nama Martha anak gue. Karena Martha dibenci Tuhan. No, it's wrong. Cuman Tuhan bilang Maria memilih yang terbaik. Itu aja. Bukan berarti Martha itu jelek. Karena waktu Martha compare di sini, you miss the best part. Kain dan Habil, pembunuhan terjadi cuman karena apa? Compare. Apalagi ditambahin dengan cerita sekolah minggu yang hoax. Karena Kain bengkok-bengkok asapnya. Habil lurus. Ada nggak yang pernah dengar itu? Ada ngaku di sini. Gue pernah sesat itu juga begitu. Dengan mantap khotbah yang pertama. Karena Kain itu berkelok-kelok. Ada bilang ayatnya ada nggak? Nggak ada sih emang. Because we compare. Kita pikir Tuhan tuh nggak begitu. Kita pikir Tuhan cuma lihat asap begitu. Pakai wah Habil. No. God see the heart. Hatinya yang bengkok iya. Hati yang lurus benar. Tapi yang orang bilang asapnya beda. Karena persembahannya tidak berkenan. Nah, saya kan ada cerita mengenai Saul dan Daud, bagaimana ini cerita comparison banget, bagaimana 1 Samuel 18, 6-9. Saya nggak usah baca karena waktu, bahwa karena nyanyian emak-emak, nyanyian di TikTok yang berkata Saul membunuh 1000, ya kan, beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Oh, lagunya dibuat, ya mau jadi ngetop di YouTube gimana. Pertamanya dia coba hoax lama. Karena dengar jadi hit lagu itu. Saul boleh bilang, lihat nih anak. Dikatakan dalam sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Wow, ini makanya ekspansi. Padahal dia udah jadi raja, lagi berkembang. Tapi karena dia mulai compare cuman dengan lagu daripada orang dan mungkin data, dia mulai dengki. Waktu Timmy pertama kali khotbah, dan semua orang, wow, good Timmy. Dan masuk ke YouTube, dan biasanya YouTube saya itu yang paling banyak viewersnya. Dan tiba-tiba Timmy speak very good message, dan dia tiba-tiba way over the viewers yang lihat saya. I'm fine, but tiba-tiba anak saya bilang, Dad, masa lu pastor, Kak Timmy lebih banyak begitu. Waktu dia bercandain saya sih.
Tapi saya mulai cek, apa saya merasakan begitu atau tidak? Makanya setiap kali saya lihat anak-anak rohani saya khotbah di situ. By the way, Green, good job. Love it, love it, love it. Waktu saya dengerin terus berkali-kali, baik yang di live 10.30, tapi juga yang sore. Even sore better banget, dia udah tenang. Saya tahu Green lu agak grogi pertama, tapi dia bisa overcome. Emang kerja di PLN, ini tegangannya lebih kuat di sini begini. This is scary sometimes. Kalau bisa buat mereka ketawa, saya makan lebih banyak di dalam begitu. But just kidding. Tapi inilah, can I borrow penggaris. Come on man, right? Oke. Siapa yang ingat ini? Ingat ini penggaris saya tahu, tapi ingat waktu kalian ditabokin sama ini dulu ya. Apalagi bukan begini. Tadi Timmy bilang, gue pernah pakai ujungnya jedeh tangannya. Ini adalah senjata guru-guru SMA, SMP dulu kan. Tapi dulu kayu ini udah mendingan. But you know, this is, penggaris adalah mengukur sesuatu yang jelas-jelas di luar. Penggaris adalah untuk mengukur. Ya, makanya kalau udah penggaris, kita langsung compare. Ya kan? Makanya penggaris ditaruh di tempat-tempat yang mungkin di dunia fantasi. Dilihat, oke, tingginya segini baru boleh masuk. Compare, gue gak bisa masuk ke namanya. Why? Because you are shorter. Yes, it's good. Karena memang ini dibutuhkan untuk penampilan luar. Memang tinggi, besar, itu ukuran itu dibutuhkan di situ. Jadi kamu harus diukur, oke, kamu gak masuk. Tapi saya percaya ukuran ini bukan dipasang di pintu gereja. Oke, saldo dulu berapa? S1, S2 atau TK begitu. Lu berapa tinggi pengurapan? Berapa tinggi talenta lu? No. Karena hanya orang jago pakai ini. Dan multimedia atau sosial media itu mengukur orang dengan ini. Karena di luarnya gampang, lebih cantik, lebih cepat, lebih tinggi. Padahal ingat apa yang Pastor Green bilang, lebih cepat belum tentu menang, lebih pandai belum tentu berhasil. Ya, ayat yang terakhir itu lihat. Karena banyak orang melihat itu, oh dia faster, dia more beautiful, dia lebih pintar. Karena ini penggaris di depan. Seharusnya, saya minta yang lain, seharusnya saudara tidak pakai ini dalam spiritual expansion saudara. Saudara nggak pakai ini, tapi saudara harusnya, saudara pakai ini. Pakai timbangan. Karena timbangan mungkin gak kelihatan di luar. Kelihatan sih kadang-kadang ya. Tapi siapa yang udah, saya gak berani banget sih naik ini tapi. Sasa sini, Sasa. Sasa sini, Sasa. Saya naik sini, Sasa. Kalau dia maunya ini, kalau dia kan maunya selalu naik, kalau saya maunya turun. Sini, Sasa. Nah, kalau saudara pakai yang dari luar, saya dan Sasa, mana yang lebih berat? Dari luar, ya jelas lah. Nggak mungkin, ini kelasnya beda. Ya. Nah makanya kita percaya bahwa, aduh, awas jatuh kamu. Nah, kamu bisa naik ke sini. Kamu naik ke sini sekarang, ya kan? Ya, nggak usah nyalain. Kalau dilihat angkanya kok, nggak apa-apa. Dan ini seringkali kita pikir seharusnya kita mengukur orang bukan dari yang dilihat di luar, tapi mulai naik. Nah, tapi tiba-tiba kenapa kalau Sasa jadi berat? Lebih daripada kita lihat, karena kita nggak pernah lihat dia punya bobot di sini. Kurus, tapi di tangannya ada barbel ekstra 3 kilo, makin 30 kilo. Di sinilah orang sekali miss waktu dilihat luarnya dibanding saya. Oh jelas beda kelas.
Tapi waktu naik timbangan, makanya I love glory itu disebut kabot atau berat. Karena her glory mungkin jauh lebih berat dari my glory. Berikan tepuk tangan buat Sasa. Sasa tolong dibawa turun boleh. So stop comparing with this. Ini cuman boleh oke lah buat pekerjaan, buat data, buat informasi, buat target. Tetapi jangan pernah compare anakmu cuman dengan ini. Ada orang yang gagal di sekolah karena dia mungkin jago dimasak. Dan kita udah cap lu anak gak berguna lo, gak pernah expansion. Padahal dia kalau sudah tahu the right man on the right place, dia tahu kabot, glorinya itu ada bukan di sekolah yang biasa. And we comparing, kadang-kadang maaf ini hamba-hamba Tuhan dengan itu juga. Yang dilihat di luar, viewersnya berapa. Saya mau GC jadi gereja sehat dan kuat. Jadi gereja yang bukan lihat orang dari luar, tapi dari dalam. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dan saudara lihat bagaimana Saul itu kehilangan damai sejahteranya. Saul kehilangan yang dia mau karena dia cuman diukur. Bahkan 1 Samuel 16 ayat 7. Samuel pun sempat mengukur ini. Saudara lihat bagaimana waktu anak pertamanya Eli dilihat karena tinggi. Kembali, penggaris karena tinggi. 1 Samuel 16 7 tapi firman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Aku telah menolaknya, bukan dilihat manusia, yang dilihat Allah, tetapi apa yang di depan, tapi Tuhan melihat hati. Jangan entengkan anggota kulmu, ketuaku. Karena di situ mungkin ada orang-orang yang kabotnya berat. Yang glorinya berat. Poin pertama saya, jangan bandingkan orang. Bandingkan barang boleh. Tapi jangan pernah bandingkan orang. Yang kedua, poin saya. Membandingkan itu bisa menjadi mengingini. Kalau kamu terus comparing, sebetulnya kamu mengingini. Kamu mengingini. Bukan gak boleh punya keinginan loh. Tapi mengingini itu bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya covet. Artinya apa? Mengingini yang orang punya. Kalau kamu start seeing Instagramnya istri orang lain dan bilang, Ma, can you better like her? Bisa gak lebih kurus seperti dia? Bisa gak kamu dia kayaknya lebih asik, lebih bisa nyanyi, bisa apa. Dan banyak istri-istri yang gak pernah bersyukur karena apa? You compare dengan orang-orang di Instagram itu. Dan suami hati-hati kalau kamu terus membandingkan, kamu akan masuk dalam dosa. Karena dosa mengingini kepunyaan orang lain itu dosa. Kita baca ya, Exodus atau Keluaran 20:17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Ya, makanya mungkin kamu selalu gak bisa mengucap syukur masuk rumah karena rumah temanmu jauh lebih gedong, lebih besar. Pilih mana rumah gedong besar tapi dalamnya CCTV-nya rusak semua begitu mungkin. You know what I mean? Daripada rumah kecil tapi bisa bermesra-mesraan. Bocor tapi menikmati seperti musik. Daripada rumahmu dibuat menjadi drama yang tidak baik. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya. Atau hambanya laki-laki. Hambanya perempuan atau aku pengen punya leader seperti gereja yang lain. Leader sana baik-baik, never. Atau lembunya, Ferrarinya, keledainya, mobilnya, motornya. Atau apapun dipunyai sesamamu. Yakobus 4 ayat 2-4. Kamu mengingini sesuatu. Mulainya dari mengingini. Kamu mengingini sesuatu. Kamu gak peroleh. Karena kamu mengingini itu dosa Tuhan bilang. Kamu gak peroleh lalu kamu membunuh. Udah gak cuma bunuh, kamu iri hati. Kamu buat skenario hoax mungkin ya. Ngeprank orang, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Kamu bertengkar, kamu berkelahi, dimulai dari mengingini. Kamu gak peroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa.
Atau kamu berdoa juga, kamu gak terima apa-apa karena kamu salah doanya. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa menjadi sahabat dunia ini menjadikan dirinya musuh Allah. Wow, look at this. Mulainya mengingini, akhirnya musuhnya Tuhan. Jadi hati-hati. Comparing itu bisa masuk covet, artinya mengingini. Dan engkau tidak pernah puas kalau engkau mengingini terus yang bukan milikmu. Cerita yang comparison saya akan akhiri dengan ini. Saya minta pemain musik boleh melaju semua. Anak sulung versus anak bungsu yang hilang, yang dosa, yang hancur. Well, gereja pasti pilih anak sulung lah. Anak bungsu, udah gak ada duit, ya kan? Bau babi, gak terhormat pula. Kalau dilihat pakai penggaris, ya pilih anak sulung lah. Setia, gak pernah berdosa, gak pernah macam-macam, taat. And we become like that. Tetapi apa yang terjadi justru beda waktu di Lukas 15 ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang ketika ia pulang dekat rumah. Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepada apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu balik dan ayahmu menyembelih lembu tambun. Ia mendapat kembali dengan sehat, maka marahlah. Anak sulung itu, ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Jadi semua invited, ini partinya rumahnya dia loh. Tapi tiba-tiba karena dia mulai compare. Come on, me and him. Come on, Jesus. Come on, Father. Saya dengan anak yang hilang itu. Dan itu partinya keluarganya. Dia bilang, no. I'm outsider. Aku orang luar. Let me out. Ini yang poin saya yang terakhir, yang ketiga. Perbandingan membuat kita menjadi orang asing. Perbandingan, ini tolong supaya saya akan jelas supaya saya ngerti kenapa kita sebut orang asing. Karena ya jelas hari ini mulai ada perbandingan, mulai ada perbedaan. Kita gak bisa marah waktu orang asing bayar lebih mahal ke Borobudur, ke Taman Komodo, kemana-mana. Karena you are foreigner. Kamu bukan bagian daripada tempat ini. Dan orang mulai membandingkan hal itu, bahwa perbandingan akhirnya orang boleh terima karena kamu orang asing sih. Kamu bukan bagian dari keluarga ini. Kamu bukan bagian daripada berkat ini. Nah, waktu kita mulai membanding-bandingkan, kita mulai terperangkap dalam satu identitas yang salah. Kita ini orang asing. Banyak saudara karena terus comparing, saudara mulai jadi punya mental anak tiri, punya mental anak buangan, anak haram bahkan. No wonder sih gue begini karena gue mungkin di reject. Gue gambar diri saudara mulai di label macam-macam oleh iblis. Dan karena kita terus membandingkan berkat kita dengan berkat orang lain, membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain, kita tiba-tiba kita masuk ke satu stage jadi orang asing. Ada jealousy di situ. Lukas 15 ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, bertahun-tahun aku melayani Bapa. Kita sekali mes. Aku melayani Bapa, bertahun-tahun aku melayani Bapa. Lihat, dari son dia jadi orang asing, dia jadi slave. Dia bilang, come on dad. Gue udah kerja buat lo. Jadi ini yang sering kali kenapa kita compare. Sebetulnya you are the child of God. Kamu bukan hamba, tapi kamu sudah di-upgrade jadi anak. Tapi waktu kita membanding-bandingkan, kita mulai bilang, come on. Gue udah kerja buat lo. Gue udah setia buat lo. Gue udah kasih persembahan buat lo, God. Where?
Perbandingan membuat menjadi orang asing. Dan belum pernah melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah tuh Bapa berikan seorang anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabatku. Comparison made him slave. Comparison destroy his identity. Hari ini, kenapa engkau jadi gak bisa bersyukur? Karena engkau seperti membandingkan terus. Dan engkau mulai berkata, bertahun-tahun aku melayani, jadi kamu setia, kamu baik, kamu nyembah, cuman service, act of service toh ternyata. Bukan act of love. Ayo compare. Sehingga kamu, karena kita flyer mungkin dengan begitu. Kalau gue gak cari muka di rumah, pastor, gue gak dianggap. Gue harus, Dad, aku dapat 100. Oh, anak favorit papa. Makanya yang belakang, yang nilai 50. Pak, rapat gue dimakan anjing begitu. Karena dia tahu 50, dia tahu dia akan, oke, go. Comparison. Itu padahal anak, padahal gak fair. Tadi dia bilang gak fair buat seorang ayah untuk judge anaknya yang mana lebih baik. Karena both sama. Tapi comparison membuat langsung dia jadi orang asing. Anak yang kedua bilang, oke, gue gak disayang karena dia dipeluk. Karena 100, gue cuma punya 50. Comparison membuat kita punya mental hamba budak. Tapi saya percaya, Lukas 15:30, baru saja datang anak bapa bahkan dikatakan. Dia mention saudaranya bukan my brother tapi anak bapa. Anak bapa. Anak lo tuh, dia gak bilang, that's my brother. Saya ingin mengatakan begini, resep saya. Kalau nggak usah di-compare, seorang lebih baik dari kamu. Celebrate with them. Jadi gini, kalau dia lebih baik, dia lebih hebat, orang mulai comparing with you. Caranya kamu mematikan comparison adalah celebrate with them. Kamu bilang, bro, I love it bro. Gue suka mobil baru lu. I'm happy for you. Celebrate with them. Waktu saudara celebrate, saudara menempatkan diri bukan menjadi orang asing di luar. Tapi kamu mengucap syukur untuk berkat brother, sistermu diberkati. Karena Tuhan membuat semua indah porsinya pada waktunya Tuhan. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Hari ini kita belajar. Kenapa kita gak berasa expansion? Karena kita comparison. Yuk hari ini lepasin compare. Jangan banding-bandingin anak, jangan banding-bandingin istri. Jangan banding-bandingin leadersmu, jangan banding-bandingkan orang tuamu dengan orang tua lain. And if you don't compare other pastor with me, I will be grateful. Karena gak fair untuk membandingkan orang dengan orang. Sehebat-hebatnya orang, sejelek-jelek orang, we are the masterpiece of God. Dengan kamu bilang dia lebih jelek, kamu sedang mocking penciptanya Tuhan. So don't compare, don't compare. Terus hari ini kita bicara 3 poin ya mengenai perbandingan. Bandingkan barang boleh, bijaksana sebelum beli barang, evaluasi semua, tapi jangan pernah bandingkan orang. Membandingkan bisa menjadi mengingini. Ketiga, perbandingan membuat kita menjadi orang asing. Lost the identity. We gotta sing that song, the old Hillsong. I am who you say I am. Who the sun sets free, oh it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. Come on. I'm a child of God. Yes, I am. Yes, I am. Hallelujah. Who the Son set free. Who the
it's free. Come on, everybody say. I'm a child of God. Yes, I Come on, say, I'm chosen. am chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Come on. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am. Come on, once again. I am chosen. I am chosen. Come on, katakan. Not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am, and I am who you say I am. Come on, church. Who the Son sets free is free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Oh yeah. In my Father's House, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, Yes, Well, suami-suami lihat ke istrimu saat ini. Lia maafin kalau aku sering comparing you. But you are so special. Yeah, there's nobody else like you. You're the best. Yeah, I mean, lihat ke istri saudara masing-masing. Minta maaf kalau sering kali minta, kamu bisa gak sih kayak dia? Kamu bisa gak sih lebih kayak dia? Bisa gak kayak? Saya emang belum sekurus Pastor Monty. I will. Watch it. But it's true. Kasihan Bapak di surga lihat kalau kita comparing satu dengan yang lain. Dia bilang, gua anak kesayangan, gua bukan anak. Dan kita mulai melihat, ya wow lo gini, gua diberkati karena gua si sayang. No. Jangan pernah bilang gitu juga. Berkat semua itu datang with responsibility. Dan terutama kamu harus punya skill untuk jaga expansion. Hari ini kita belajar skill, don't compare. Amen. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. I'm no longer slave to fear. I'm a child of God. I am a child of Aku tak takut lagi Tuhan. Thank you Jesus. I'm no longer